Baik, apakah sudah bisa dimulai, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelum saya melakukan presentasi, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya lah kami masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir dalam kegiatan pembelajaran tatap maya pada pertemuan kali ini. Oke. Jadi langsung saja ya. Materi yang akan saya bahas adalah penggunaan teori bilangan dalam bidang teknik komputer. Oke. Nah, timbul pertanyaan, apa sih itu sistem bilangan pada komputer? Jadi, sistem bilangan komputer atau number system adalah sebuah cara menentukan bagaimana suatu bilangan dapat diwakili menggunakan simbol yang telah disepakati. Jadi, fungsi sistem bilangan pada komputer awal mulanya adalah bentuk konversi untuk menyatakan tegangan fisik atau voltase ke data. Saat terjadi perubahan tegangan yang sesuai, maka output dapat diprediksi. Untuk tujuannya sendiri, tujuan sistem bilangan komputer diciptakan memang untuk mengubah data analog berupa voltase ke digital yang berupa sinyal 0 dan 1 yang identik dengan sistem bilangan biner. Oke, jadi yang akan saya bahas di sini ada 4 sistem bilangan, yaitu desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Oke, pertama kita bahas bilangan desimal dulu. Jadi, sistem bilangan desimal atau sistem angka desimal hanya memiliki 10 digit dari 0 hingga 9. Jadi, hanya 10 digit teman-teman, 0 sampai 9. Setiap angka atau nilai mewakili dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dalam sistem angka ini. Basis sistem angka desimal adalah 10 karena hanya memiliki 10 digit. Oke, jadi bilangan desimal ini memiliki 10 simbol angka mulai dari 10 sampai 9. Mulai dari 0 sampai 9. Lalu kita lanjut yang kedua. Biner. Jadi sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis 2 merupakan suatu sistem penulisan angka dengan menggunakan dua lambang, yakni 0 dan 1, yang sering disebut juga dengan binary digit atau bit. Oke, jadi berbeda dengan desimal tadi, kalau desimal kan basisnya 10, yang mencakup 0 sampai 9. Tapi berbeda dengan biner, ini hanya basis 2, yang dimana simbol angkanya hanya 0 dan 1. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga ada oktal ya. Jadi oktal adalah sebuah sistem bilangan berbasis 8. Simbol yang digunakan pada sistem ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, jadi berbeda dengan desimal tadi, kalau bilangan desimal tadi itu memiliki basis 10, yang dimana mewakili 0 sampai 9. Tapi kalau bilangan oktal hanya 0 sampai 7. Jadi totalnya ada 8 simbol angka. Lalu yang terakhir ada heksadesimal. Jadi sebuah sistem nomor heksadesimal memiliki 16 nilai-nilai alfanumerik. Jadi alfanumerik itu teman-teman merupakan angka yang dikombinasikan dengan huruf alfabet, karakter alfabet. Jadi campuran ada angka dan huruf. Ya. Itulah disebut dengan alfanumerik dari 0 ke 9 dan A ke F. Jadi setiap angka atau nilai mewakili dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F dalam sistem angka ini. Basis sistem bilangan heksadesimal adalah 16 karena memiliki 16 nilai alfanumerik. Di sini A adalah 10, B adalah 11, C adalah 12, D adalah 13, E adalah 14, dan F adalah 15. Oke, jadi bedanya dengan bilangan-bilangan sebelumnya, seperti desimal, heksadesimal ini memiliki 16 nilai-nilai alfanumerik. Kenapa alfanumerik? Karena di dalamnya ada angka dan ada alfabet, yang dimana simbol ke-10 itu mewakili A, dan
B itu 11, ya, B itu 11, dan sampai F yang mewakili angka atau simbol angka 15. Jadi kita lanjut. Nah, ini pokok bahasan yang kedua, konversi bilangan desimal ke binar, oktal dan heksadesimal. Oke. Jadi pertama-tama kita desimal ke binar dulu ya, teman-teman. Nah, di sini ada sebuah perintah untuk mengkonversi bilangan desimal ke binar. Nah, di sini ada bilangan 1525 yang dimana di sini ada 10 yang menandakan basis dari bilangan tersebut. Karena 10, jadi ini merupakan bilangan desimal. Nah, sama dengan ingin dikonversi menjadi bilangan basis 2, yang dimana bilangan basis 2 itu adalah bilangan binar. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Di sini kenapa dibagi 2? Karena khusus untuk desimal ke binar itu bilangannya dibagi 2. Oke. Jadi saya jelaskan di sini. Di sini ada 1525 dibagi 2 sama dengan 762 bersisa 1. Jadi maksud dari tanda panah ini merupakan sisa ya teman-teman. Jadi 1525 dibagi 2 sama dengan 762 sisa 1. Bersisa 1. Oke. Bagaimana cara menentukan atau mencari sisanya? Jadi teman-teman bisa pakai cara ini ya. Ini caranya cukup mudah ya teman-teman. Oke, sebentar. Oke. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah muncul? Oke. Di sini caranya cukup mudah ya teman-teman. Jadi sistem baginya itu teman-teman bisa pakai cara ini. Oke, jadi begini. 1525 dibagi 2. 7 kali 2, 14. Di sini turun 12. 6 kali 2, 12. 2 kali 2, 4. 5 kurang 4, 1. Oke. Jadi sisa dari pembagian ini adalah 1. Jadi caranya cukup mudah. Tinggal buat begini saja untuk mendapatkan sisanya. Nah, lalu hasilnya ini, 762 ini, kembali lagi dibagi 2. Kita turunkan ke bawah. Lalu dibagi 2 kembali. 762 dibagi 2 sama dengan 381 bersisa 0. Jadi di sini teman-teman bisa dilihat 762 dibagi 2 hasilnya 381 dan bersisa 0. Oke. Jadi begitulah caranya untuk mencari sisa bagi. Oke, lalu diteruskan di sini 381 dibagi 2 sama dengan 190 sisa 1 hingga nanti hasil di sini sudah sama dengan 0. Jadi 1 bagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Jika sudah 0 di sini, maka kita sudah berhenti untuk membagi 2. Karena akan hasilnya 0 terus di bawah. Oke, jadi ketika sudah mendapatkan sisa baginya seperti ini, teman-teman sudah bisa mendapatkan hasil konversinya. Jadi urutannya itu teman-teman, mulai dari bawah dulu. Ini yang pertama. Jadi 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1. Oke. Jadi kita urutkan dari yang paling bawah dulu teman-teman di sini ke atas. Jadi hasilnya 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya, konversi bilangan desimal ke oktal. Konversi bilangan desimal ke oktal. Oke, di sini sudah ada bilangan desimalnya 1234 sama dengan ingin dikonversi menjadi basis 8. Yang mana basis 8 itu adalah bilangan oktal. Nah, hampir mirip dengan konversi desimal ke binar tadi, cuma kalau ke oktal pembaginya itu 8. Oke. Jadi teman-teman bisa pakai cara yang tadi ya. Maaf, sebentar. Saya buka dulu ya.
Kita pindah ke bilangan oktal, desimal ke oktal. Oke, di sini sudah bisa dilihat ya. 1234 dibagi 8 sama dengan 154, bersisa 2. Jadi begini caranya teman-teman, bisa dilihat kenapa bisa sisanya bisa 2. Kenapa sisa 2-nya ini dapat istilahnya kenapa bisa sama dengan 2. Sisanya kenapa bisa sama 2? Karena hasil dari pembagian ini, cara ini. Oke. Lalu 154 lagi ini hasilnya ini akan diturunkan lagi di sini dibagi 8 sampai menghasilkan 0. Oke, 2 bagi 8 sama dengan 0, sisa 2. Jadi kita bisa mendapatkan hasil konversinya. Kita urutkan dari bawah dulu. 2, 3, 2, 2. 2, 3, 2, 2. Jadi hasil konversi bilangan 1234 ini adalah ke desimal adalah 2322. 2322. Oke. Lalu selanjutnya kita pindah desimal ke heksadesimal. Sebenarnya hampir mirip dengan yang sebelum-sebelumnya, cuma yang membedakan hanya pembaginya. Jadi kalau heksadesimal ini dibagi 16, teman-teman. Oke. Di sini 19.809 dibagi 16 akan menghasilkan 1.243, bersisa 1. Oke, lalu kita ambil ininya lagi, hasil baginya lagi, kita bagi lagi ke 16 di bawahnya, sama dengan 77, sisa 11, dan seterusnya. Oke, kalau di sini sudah 0, berarti kita cukup sampai situ saja. Jadi 4 bagi 16 sama dengan 0, sisa 4. Nah, perlu diingat lagi, kalau heksadesimal, 11 ini, simbol angka 11 ini mewakili alfabet B, dan 13 ini mewakili D. Jadi bisa kita tuliskan 4DB1. Jadi urutannya ini yang paling bawah dulu, 4DB1. Mungkin seperti itu teman-teman. Oke. Jadi itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dikoreksi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak.